Rajungan ini mau saya olah menjadi olahan khas Pulau Sarang, yaitu rajungan lemak cili padi, dan dibantu langsung sama ahlinya, yaitu Ibu Rasidah dan juga Ibu Saleh. Banyak sekali Bu rajungannya. Lemak cili padi, salah satu hidangan tradisional Melayu dari negeri jiran yang menyebar hingga ke Singapura dan Indonesia. Seperti namanya, makanan ini dicampur lemak atau santan sebagai kuahnya. Jadi ini buat memulai itu kepitingnya harus dilepas dulu bagian cangkang atasnya, dan tadi ditunjukin sama Bu Rasidah. Kelihatannya sih mudah, tapi kalau saya yang melakukan berat banget, apalagi harus hati-hati sama yang tajam-tajam. Tajam. Semua bumbu ditumbuk sampai halus, lalu ditumis. Selanjutnya, masukkan santan. Saat santan mulai mendidih, baru menyusul rajungan dan tunggu sampai matang. Ibu, makan Bu. Mari makan. Oke. Ini pas nih buat mengisi perut setelah kegiatan seharian. Mantap ya. Dalam musim apapun, nelayan di Pulau Sarang ini tidak pernah kehabisan hasil laut untuk diambil. Salah satunya ketam ini. Dan warga di sekitar pun juga nggak pernah kekurangan lauk untuk dimakan setiap harinya. Petualangan saya masih berlanjut. Kali ini mengikuti aktivitas warga Pulau Sarang di kala luang. Biasanya kalau membersihkan perahu seperti ini itu nunggu saat laut lagi surut. Jadi kita langsung turun dan membersihkan. Cuman kalau surut sekali, itu kita nggak bisa membersihkan bagian bawahnya. Nah, kelebihannya kalau kita membersihkannya waktu laut lagi pasang seperti ini, bagian bawah lebih mudah dijangkau. Tapi ya gini, harus siap untuk melawan arus. Ini sangat habis nafas ya. Jadi ini kita mulai membersihkan perahunya itu dari samping-sampingnya dulu, digosok menggunakan brush kawat seperti ini. Ini gunanya untuk menghilangkan lumut-lumut yang warnanya hijau nih. Ini di bawah memang paling banyak lumutnya, karena paling bawah itu nggak terkena bagian sinar matahari. Jadi lumut di bawah banyak tumbuh. Ini harus lebih teliti lagi membersihkannya, apalagi di bawah itu kita sambil tahan nafas. Jadi inget-inget juga untuk ambil nafas. Jika perahu tidak dibersihkan secara berkala, bisa berpengaruh pada keawetan perahu. Dulu saat masih menggunakan perahu kayu, alat yang digunakan adalah serabut kelapa. Saat berganti menjadi perahu fiber, menggunakan brush kawat supaya lebih mudah menghilangkan lumut yang menempel pada badan perahu. Abang, ini kalau ada tiram menempel di bawah, bersihkannya pakai apa? Pakai alat keras, contoh seperti besi. Oh, dicongkel-congkel seperti Iya, itu? dicongkel-congkel untuk membersihkan di bagian lengket-lengket. Iya. Itu kalau sudah lama nggak dibersihkan, jadi resikonya nanti bisa ada tiram-tiram atau benda-benda lain yang lengket itu menempel di bawah. Itu kalau udah lama sekali nggak dibersihkan, apa efeknya ke perahu? Ya, sakitnya di perahu, terutama perahu kita akan mengalami kebocoran. Oh, gitu. Yang kedua, ketahanan pada perahu kita udah enggak Semakin turun ya? semakin turun. Ini resiko paling besar kalau kita lagi membersihkan perahu, apalagi yang catnya luntur seperti ini. Nggak berasa ya ngelap muta lagi sampai nggak fokus.
Nggak berasa ya ngelap muka, satu muka jadi biru deh. Kena capnya ini nih. Senang sekali rasanya bisa bertualang ke Pulau Sarang. Melihat langsung ketangguhan warga berjibaku mencari hasil laut hingga ke perbatasan Singapura. Namun tidak kalah penting, mereka senantiasa menjaga habitat biota laut agar laut tetap hidup untuk kehidupan yang akan datang.